Ya, teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan channel ini. Salam sehat dan penuh berkah selalu. Teman-teman, sebagaimana kita ketahui, PDIP melalui sekjennya Hasto Kristianto itu menuduh ada kecurangan di IT KPU, di mana perolehan Ganjar itu dikunci di angka 17% dengan memakai algoritma tertentu. Nah, apakah tuduhan itu masuk akal? Ya, apakah ada dasar ilmiahnya? Akan kita saksikan video dari Direktur Lembaga Survei Indonesia. Ya, nanti teman-teman kita lihat apakah tuduhan dari Sekjen PDIP tersebut masuk akal atau tidak, bisa diterima atau tidak mengenai suara Ganjar yang dikunci di angka 17%. Sebagaimana kita ketahui bahwa KPU Jawa Tengah itu sudah mengesahkan suara paslon ya 01, 02, 03. 02 itu mendapat kira-kira itu 54%, sementara 03 itu mendapat 30%. Ya, ini kandang banteng jebol ya, teman-teman. Nah, dari sini nanti kita bisa melihat apakah algoritma itu sebetulnya bisa diterapkan dengan metode hitungan manual yang dilakukan KPU. Nanti teman-teman bisa menilai sendiri. Oke, kita lihat videonya. Check it out. Betulkah ada algoritma yang mengunci perolehan suara Ganjar Mahfud di angka 17% sehingga Ganjar Mahfud menduduki peringkat ketiga perolehan suara Pilpres 2024? Kita akan berbincang dengan Ciko Hakim, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, dan juga Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI. Selamat sore, Bang Ciko, Mas Jayadi. Selamat sore. Oke, baik. Mas Jayadi, sore Elvira. Saya ke Bang Ciko terlebih dahulu. Bang Ciko, dari mana kemudian ada dasar ketika Pak Hasto mengatakan ada algoritma yang membatasi perolehan suara Ganjar Mahfud di angka sekitar 17%, dan cawapres Anda Pak Mahfud juga sudah berkomentar terkait hal ini? Terkait ini tentunya kecurigaan dan kewaspadaan terkait dengan penyelenggaraan pemilu kali ini sudah ada sejak sejauh sebelum hari pencoblosan. Kita melihat banyak kejanggalan-kejanggalan, kita banyak melihat kecenderungan untuk keberpihakan dari penyelenggara maupun Bawaslu terhadap salah satu paslon, dan ini terlihat nyata di masyarakat ya. Kita itu background satu. Yang kedua, kami sendiri di internal mempunyai pakar-pakar IT yang bekerja. Bang Ciko, oke. Tampaknya ada gangguan teknis. Saya ke Mas Jayadi terlebih dahulu. Ada gangguan teknis, nanti kita sapa Bang Ciko lagi. Mas Jayadi, memungkinkan tidak ada algoritma yang bisa mengunci perolehan angka di sekitar 17%? Meskipun nanti kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut dari Bang Ciko. Iya, saya bukan pakar teknologi, saya nggak tahu. Tapi kalau dikaitkan dengan teknologi, kalau dikaitkan dengan algoritma itu kan berarti terkait dengan proses input suara secara bukan secara manual kan, input suara menggunakan mekanisme yang dibantu oleh teknologi. Tetapi kan Sirekap itu berarti kan di Sirekap kan. Nah, tapi Sirekap itu sendiri sekarang sudah diubah tampilannya oleh KPU, hanya menampilkan TPS dengan hasil suara. Tapi dan yang kedua kemudian hasil perhitungan yang dipakai nanti kan hasil rekap manual. Jadi saya nggak tahu bagaimana menghubungkan rekap manual itu dengan teknologi nanti, itu dengan algoritma. Masa algoritma bisa mengunci rekap manual ya. Nah, nanti kita lihat itu satu. Yang kedua, kalau cara saya mengontrol sebagai bagian dari partisipasi masyarakat melalui lembaga survei adalah dengan menggunakan quick count. Nah, quick count itu kita menggunakan aplikasi sendiri, di input dengan menggunakan aplikasi secara manual oleh tim kami yang ada di TPS-TPS yang terpilih dalam quick count.
Dan hasilnya menunjukkan tidak berbeda jauh dengan apa yang kemarin tampil di KPU itu. Nggak tahu sekarang ya, karena tidak bisa diperiksa secara satu-satu itu. Akan memerlukan waktu yang panjang. Begitu saya kira. Jadi, tapi saya kira ya kalau ada kecurigaan-kecurigaan, tentu saja itu hal yang absah saja menurut saya dan undang-undang kita, proses pemilu kita memberikan ruang bagi pihak-pihak yang mencurigai atau mempermasalahkan persoalan-persoalan yang terkait dengan proses maupun penghitungan pemilu, Oke. baik melalui Bawaslu Gakumdu maupun melalui MK, Oke. gitu. Oke, saya ingin tanya dapur LSI sedikit begitu ya, karena tadi Mas Jayadi mengatakan bahwa ini diinput secara manual. Dalam proses input ini sendiri, apakah memungkinkan misalnya disusupi dan lain-lain sehingga angkanya terkunci di angka tertentu? Apakah ada potensi itu? Ini sebelum kita berbicara lagi ke Bang Ciko, mengapa kemudian ada timbul kesimpulan 17% ini? Sepanjang ini sudah kami cek ya, jadi enumerator kami di TPS-TPS terpilih itu memindai C hasil, ya kan? Lalu kemudian dari C hasil itu dia menguploadnya ke aplikasi yang ada di di data center LSI, lalu kemudian juga menginput menggunakan diinput secara manual dengan di aplikasi tersebut, artinya diinputkan gitu. Selain kemudian menggunakan pindai tadi, jadi diperbandingkan itu sementara hasilnya mirip dengan yang ada di Sirekap kemarin, meskipun di Sirekap kemarin terakhir itu baru 78% ya gitu. Secara umum temuan LSI di quick count itu sama dengan temuan lembaga-lembaga survei yang lain yang melakukan quick count. Suara Ganjar memang di kisaran 17% gitu, sementara Anies di kisaran 24 sampai 26 atau 27%. Sementara Prabowo di kisaran 57. Itu yang kami temukan ya. Jadi kalau soal algoritma itu kan pasti soal yang terkait dengan teknologi. Jadi ya agak susah juga untuk memahami, misalnya kan ada 8 atau 7 lembaga survei yang nasional yang melakukan quick count kemarin, hasilnya mirip semua gitu. Apakah semua itu disusupi oleh algoritma? Nah, itu agak sulit untuk memahaminya. Meskipun saya bukan pakar teknologi ya, sekali lagi. Oke, Bang Ciko bisa menjawab itu? Ya, satu hal ya, saya sama-sama bukan pakar teknologi seperti Mas Jayadi, dan kami juga ini kan yang kami dengar dari pembicaraan di tim IT dari internal kami maupun juga dari pakar-pakar yang banyak sering kita mintai konsultasi terkait dengan pemilu ini di banyak bidang termasuk informasi teknologi. Nah, satu hal kali saya sampaikan, saya sangat setuju dengan Pak Jayadi kalau kita sebagai seorang awam terkait teknologi tentunya memang agak sulit untuk memahami ini. Nah, yang kedua tetapi kita juga bisa lihat bahwa dalam quick count pun bisa terjadi ada kesalahan atau mana yang salah dan mana yang benar kita masih bisa pertanyakan kalau terkait dengan suara PSI misalnya yang jauh melonjak, cukup bukan jauh dalam artian jauh dia melewati batas ambang margin of error dari quick count itu sendiri. Nah, artinya kalau kita melihat sebagai orang awam ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan atau tampering atau tampering bahasa Indonesianya itu with the election through information technology gitu terhadap pemilu melalui IT. Nah, ini yang satu hal yang memang kita lihat masih ada kemungkinan di situ dan tentunya yang lebih bisa menjelaskan adalah pakar IT. Tapi yang kedua dan cukup penting mungkin tadi ya kedengaran saya bicara di awal bahwa kecurigaan-kecurigaan ini cukup mendasar karena memang penyelenggara maupun Bawaslu dalam hal ini dalam menyelenggarakan pemilu kan kita tahu banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dan ada kecenderungan-kecenderungan untuk berpihak kepada salah satu paslon. Nah, ini juga menjadi basis dari kecurigaan itu dan saya rasa ini suatu hal yang wajar dan semoga saja ke depan akan bisa kita bongkar hal-hal seperti ini melalui mekanisme pelaporan Bawaslu maupun MK atau mungkin juga hak angket yang akan digulirkan di DPR. Oke, ini tuduhannya cukup serius, dikunci di angka 17%, artinya tim Anda menuduh KPU melakukan ini, sengaja melakukan ini.
kita menduga karena dari pembicaraan-pembicaraan, kalau sejauh menuduh ya mungkin next step-nya adalah menuduh ya, tapi awalnya adalah menduga, karena menduga ini dari pembicaraan-pembicaraan informal antara kami dengan pakar-pakar IT maupun yang di internal maupun juga dari luar. Oke. Saya kira kalau Ya, Mas kalau dikunci dengan algoritma itu berarti kan proses penghitungannya menggunakan teknologi kan, itu artinya Sirekap. Tetapi kan semua partai punya C hasil. Kalau memang itu dikunci secara algoritma, nanti kalau dibandingkan dengan C hasil ketahuan itu harusnya. Kan sederhana menurut saya pembuktiannya. C hasil itu ada semua, setiap partai punya. Kami pun yang melakukan quick count juga punya C hasil di TPS-TPS yang kami jadikan sampel. Jadi kan mekanismenya kan tidak menggunakan mekanisme teknologi itu, dibandingkan secara manual gitu. Jadi kan cukup mudah sebenarnya untuk membuktikannya ada atau tidak. Jadi satu ya, yang kedua kata Bang Ciko tadi kan pakar-pakar yang mengerti IT dan ahli-ahli itu kan pasti sudah terlibat di timnya Bang Ciko, tidak hanya ketika pasca pemilu kan, pasti itu sudah terjadi, terlibatnya pasti sejak pemilu dong, sejak sebelum pemilu. Nah pertanyaannya kenapa tidak dari awal itu terdeteksi gitu, ya kan? Itu yang jadi pertanyaan. Pakar-pakar itu kan bukan pakar-pakir, pakar yang memang pakar kan gitu. Jadi tapi pasti mereka sudah tadi yang ya, iya. setuju. Itu yang kedua. Sebentar Bang Ciko. Sebentar Bang. Satu lagi Bang Ciko. Yang ketiga, saya kira kalau lagi-lagi kalau saya menggunakan quick count sebagai data pembanding ya, karena itu yang kita punya. Data pembanding. Sebetulnya data pembanding itu Sirekap, tapi Sirekap sekarang susah untuk dibandingkan karena kita harus bertungkus lumus ngamatin dari menit ke menit, itu susah setelah tampilannya diubah. Nah, kalau memang ada problem seperti tadi ya, ada problem penghitungan misalnya suara PSI. Nah, anomali suara PSI itu kan kita temukan antara lain dengan membandingkan dengan quick count kan gitu. Gitu loh. Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya hasil pemilu itu yang ada di quick count juga being tempered ya, diintervensi oleh algoritma yang disebut tadi, harusnya dia kena seluruhnya dong, ya enggak? Tapi kok yang lain seperti suaranya PDIP, suaranya PKB dan yang lain itu tidak menimbulkan atau tidak kelihatan anomalinya kalau dibandingkan antara quick count, Sirekap sementara dan sebagainya yang kemarin. Jadi hal-hal seperti itu saya kira memang menjadi tantangan bagi timnya Bang Ciko untuk membuktikan nanti kalau di pengadilan, di depan, saya kira di depan di depan MK gitu ya. Oke. Tapi saya sangat sepakat. Boleh nggak saya tambahkan? Saya sepakat dengan Bang Ciko ditambahkan usai jeda. Kita harus jeda dulu Bang Ciko. Kami akan kembali. CNN Indonesia Newsroom akan kembali sesaat lagi. Baik, kita lanjutkan dialog pada petang hari ini masih bersama dengan Ciko Hakim, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, dan juga Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI. Saya ke Bang Ciko tadi ingin menambahkan dan juga ingin mempertanyakan begitu bukti-buktinya apa kemudian sehingga tuduhan ini disampaikan kepada publik. Nah, terkait bukti-buktinya tentunya yang lebih berkompeten untuk berbicara di sini ada, tapi bukan saya ya kan, tentunya karena pakar-pakar IT di internal kami maupun pakar-pakar IT yang sudah melakukan pembicaraan dengan teman-teman di TPN. Nah, yang kedua tadi saya juga sepakat dengan Mas Jayadi ya terkait dengan quick count. Memang ada kejanggalan kalau memang sebegitunya bisa ditemper gitu ya, apalagi di input secara manual. Tapi kan kita juga bisa melihat kalau kita bicara bukan soal quick count misalnya, kita bicara soal sekarang. Kita bicara soal salah baca oleh OCR yang sering disampaikan oleh Bawaslu atau oleh KPU ya kan, salah baca oleh optical character recognition-nya yang dipakai untuk menggunakan Sirekap. Tapi kan salah baca itu pun kalau kita bicara dengan kacamata logika aja, salah bacanya tuh lucu sekali gitu, dari 0 bisa 64 ya kan, salah baca dari angka 1 bisa menjadi 69. Nah, hal-hal seperti itu juga bisa menjadi dasar dari apa yang kami katakan bahwa ada semacam algoritma yang bisa dimasukkan ke dalam sistem sehingga salah baca itu akan tidak sengaja, tapi disengaja kalau kita melihat dari secara keseluruhan untuk membuat salah satu atau semua dari presentasi itu sudah dikunci di angka-angka sekian dan sekian. Nah, itu yang
secara awam bisa saya jelaskan, tetapi tentunya saya juga setuju bahwa kita menunggu sampai akhir penghitungan dan membandingkan keseluruhan dengan C salinan itulah yang paling sahih untuk bisa melihat apakah ada betul-betul ada kejanggalan di sana. Iya, saya gini Bang Ciko, saya khawatirnya itu malah jadi dianggap tidak relevan. Mas Jayadi? Ya kan? Kalau mempersoalkan Sirekap itu kata KPU dan menurut undang-undang hanya alat bantu. Jadi yang dipakai kan hitung manualnya. Jadi pembuktian itu lebih harusnya lebih fokus pada soal membandingkan antara proses manual penghitungan KPU dengan C hasil yang dimiliki oleh setiap paslon atau partai politik gitu. Itu sih sebetulnya. Kalau soal algoritma kan itu mempersoalkan Sirekap. Sirekap dipersoalkan kan dia bukan alat hitung yang diakui secara resmi. Itu menurut saya tantangannya. Nah, tambahannya satu, tetapi memang pada hitungan manual pun banyak di antara saksi-saksi kami di berbagai daerah yang tidak mau menandatangani karena memang tetap tidak sesuai dengan apa yang berada di C salinan yang dipegang oleh saksi. Jadi itu juga menjadi tantangan juga bagi KPU nanti ke depannya ketika kita akan bersengketa di MK. Nah, ini yang bisa menjadi tantangan berikutnya adalah Bang Ciko, tantangan berikutnya adalah apakah MK masih akan saklek berpegang pada TSM, terstruktur, sistematis dan masif gitu. Seberapa masif misalnya kesalahan-kesalahan C hasil yang tidak mau ditandatangani oleh yang rekapnya tidak mau ditandatangani oleh saksi-saksi itu bisa mengubah hasil pemilu misalnya atau mengubah hasil perolehan suara. Tantangan yang lain adalah waktunya mepet banget. Dalam waktu 3 hari begitu KPU mengumumkan pada tanggal 20 Maret nanti itu harus segera dimasukkan. Lalu MK harus memutuskan dalam waktu 14 hari, begitu kata undang-undang. Jadi bayangin membandingkan kalau 820.000 lebih C hasil itu dibandingkan, itu juga tidak mudah. Tantangan berikutnya adalah, saya kira ya Bang Ciko dan tim pasti sudah paham betul ini. Tantangan berikutnya adalah kalau ternyata selisih suaranya itu, untuk sementara misalnya sekarang selisih suara paslon 02 dengan 01 itu kan sekitar 30%, 57 ke 27-an katakanlah gitu. 30% itu berarti kan kalau 80% partisipasi dari pemilih itu berarti kan sekitar 160 jutaan tuh. 160 juta. Jadi 30% dari 160 juta itu hampir 50 juta. Nah, membuktikan adakah jumlah C hasil yang ketika dijumlahkan mencapai angka 50 jutaan itu sehingga itu bisa mengubah hasil penghitungan suara. Kan ini PHPU kan, perselisihan hasil penghitungan hasil pemilihan umum penghitungan suara. Itu ya. Kecuali kalau MK nanti sangat progresif akan menggunakan pendekatan yang jauh lebih progresif, lebih holistik, itu saya nggak tahu. Kalau kita lihat perkembangan dari 2004 sampai sekarang, MK tampaknya lebih saklek tuh dalam memutus PHPU, baik di tingkat pusat pemilu nasional maupun di tingkat daerah di pilkada. Ya, itu tantangan-tantangan saya kira untuk timnya Bang Ciko. Oke, baik. Pertanyaan saya ke Bang Ciko. Bang Ciko, ini tinggal hitungan hari lagi sampai nanti akhirnya ditetapkan sekitar pertengahan Maret ya, atau minggu keempat Maret, pengesahan rekapitulasi suara secara nasional. Pertanyaan saya, mengapa kemudian statement pernyataan ini dilemparkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, bagian dari tim Ganjar Mahfud, pada saat detik-detik menuju proses rekapitulasi? Apa motif dibalik tuduhan ini? Nggak ada motif, sebenarnya motifnya cuma satu, motifnya adalah kami ingin pemilu ini yang walau tentu kami anggap dan sebagian orang juga menganggap dari masyarakat sipil dan kelompok-kelompok cendekiawan maupun tokoh-tokoh bangsa menganggap pemilu ini menjadi pemilu yang termasuk terburuk sepanjang sejarah reformasi. Kita harap dalam waktu yang singkat ini kita dapat terus mengkritisi dan mencoba mengkoreksi, dan jangan pesimis. Saya rasa tidak ada pesimisme di sini. Dan tentunya pada akhirnya nanti ketika sudah ada ketok palu, tentunya kami tentu akan menghargai dan menghormati. Bang Ciko? Oke,
ada gangguan sinyal. Saya ke Mas Jayadi. Mas Jayadi tadi sudah saya tanyakan tinggal hitungan hari ya menuju proses rekapitulasi ataupun pengesahan suara secara nasional. Anda melihat ada motif-motif lain di balik pernyataan yang disampaikan oleh Sekjen PDIP ini? Ya, saya kira itu kan ketidakpuasan terhadap hasil penghitungan suara itu kan wajar-wajar aja gitu. Cuma memang itu tadi yang menurut saya kalau yang dipersoalkan adalah algoritma, maka akan cukup mudah tuh untuk dipatahkan argumennya. Algoritma itu terkait dengan teknologi dalam konteks pemilu, penghitungan suara di pemilu terkait dengan sirekapnya bukan bukan dasar untuk menentukan hasil penghitungan suara secara resmi. Nah, mungkin yang dimaksud yang dimaksud itu adalah algoritma itu melalui sirekap disusun sedemikian rupa sehingga dia menjadi pretext gitu. Pretext. Jadi semacam teks awal. Nah, nanti dalam penghitungan manual KPU lalu mengikuti hasil itu. Algoritma itu. Mungkin itu yang dimaksud kali ya. Tetapi kalaupun itu yang dimaksud, sekali lagi semua saksi, semua partai politik, semua paslon kan punya C hasil itu. Nah, ketika ternyata rekap manual KPU itu disusun sedemikian rupa untuk mengikuti kerja algoritma yang dituduhkan itu, kan tinggal dibantah dengan C hasil yang dimiliki oleh setiap partai, setiap calon itu. Itu saya kira yang akan tidak mudah gitu. Saya jangan terkesan Bang Ciko, jangan terkesan hanya yang penting mencalon hasil pemilu gitu loh. Tapi tantangannya adalah betul-betul mendatangkan banyak bukti-bukti yang holistik, lengkap gitu. Jangan sampai misalnya seperti pemilu 2014-2019, katanya bukti-buktinya sampai berapa kontainer gitu. Ternyata hanya beberapa kalau kita lihat di media ya, bukan kontainer yang dibayangkan kontainer seperti di Tanjung Priok itu, tapi kontainer yang ada di toko-toko gitu. Nah, jadi tapi sekali lagi saya kira memang ketidakpuasan terhadap hasil pemilu harus disuarakan dan harus dijadikan pelajaran, apalagi kalau dia menyangkut proses-proses yang bukan hanya terkait dengan penghitungan suara, termasuk misalnya bagaimana seseorang calon masuk arena gitu ya, bagaimana dia bisa masuk ke arena, kemudian proses-proses hubungan antara calon dengan pemerintah dan sebagainya. Nah, itu saya kira wajar untuk dipersoalkan. Nah, tinggal apakah waktu cukup untuk itu dan apakah MK mau menggunakan kewenangannya untuk go beyond ya, memeriksa di luar yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang menyatakan MK bertugas selama 14 hari untuk memutuskan semuanya. Baik, ini tuduhan algoritma mengunci angka 17% ini juga go beyond begitu ya Bang Ciko. Terakhir singkat saja waktu kita sudah habis, apakah ini akan masuk nanti dalam materi gugatan ke Mahkamah Konstitusi? Salah satunya tentunya ini akan menjadi pertimbangan, tetapi kalau kita melihat dengan apa yang disampaikan sebelum-sebelum ini, banyak hal yang memang terbatas sekali bisa dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu memang di TPN kami juga sudah sepakat ada pengguliran wacana untuk hak angket bagi anggota-anggota DPR yang berada dalam partai pendukung Pak Ganjar maupun Pak Mahfud. Dan sekarang itu semua sedang kami siapkan, dan semoga saja pemilu ini dalam waktu yang masih sebentar lagi dan tidak terlalu lama, tetapi kita bisa melakukan koreksi-koreksi untuk ke depannya dan bukan hanya untuk pemilu 2024 tapi juga 2029. Oke, baik. Bang Ciko, terima kasih sekali lagi sudah berbincang bersama kami. Mas Jayadi, terima kasih juga catatannya. Terima kasih sudah berbincang bersama kami. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Bang Ciko. Sore. Ya teman-teman, itu tadi penjelasan dari Direktur LSI yang sudah lama berkecimpung dalam hal menghitung suara perolehan Pilpres ya antara quick count dan juga dengan hitungan manual KPU. Beliau menyatakan bahwa antara quick count dan perhitungan di KPU secara manual itu tidak jauh berbeda. Kemudian untuk tuduhan algoritma yang mengunci Ganjar di angka 17% itu kan
nanti bisa dicek di hitung manual KPU. Jadi perhitungan di TPS berapa, kemudian di kecamatan berapa, kabupaten berapa, kemudian provinsi berapa, itu bisa dicek ya, karena kan ada saksi dari 01, 02, 03. Jadi kalau untuk penerapan algoritma untuk mengunci suara Ganjar di 17%, kalau perhitungannya manual itu hampir dipastikan tidak mungkin bisa diterapkan. Buat teman-teman yang mempunyai pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar ya, supaya kita bisa menambah wawasan untuk mengkritisi segala pernyataan-pernyataan para politisi, terutama dari pihak yang kalah, sehingga kita itu tidak disesatkan dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe.